Masyarakat Pekon Tribudi Syukur, melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama, di lapangan SMKN Kebun Tebu, hari Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Dihadiri, anggota DPRD Lampung Barat, Ibu Dede Rohayatise, Camat Kebun Tebu atau yang mewakili, Pratin Tribudi Syukur, Juyanto, Ketua MUI Kecamatan Kebun Tebu, Kiai Haji Aceng Ahmad Baharani, Ketua LHP dan anggota, Ketua LPMP dan anggota, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu dan jamaah sholat Idul Adha. Bertindak sebagai khotib, Ustadz Yusli Handayani. Imam, Kiai Haji Aceng Ahmad Baharani. Bilal, Ustadz Ujang Suyana. Dalam sambutannya, Pratin Juyanto, membacakan sambutan PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM. Marilah kita hayati momen Hari Raya Idul Adha ini, untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perayaan Idul Adha ini, ada dua hal penting yang tidak lepas dari Hari Raya Idul Adha, yaitu ibadah haji dan kurban. Pratin juga menambahkan, kurban memberikan kesadaran kepada kita, bahwa harta yang kita miliki, bukanlah mutlak milik kita, melainkan hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain, dan makna Hari Raya Idul Adha, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan dan keimanan. Pratin juga mengucapkan, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sementara dalam khotbahnya, Ustadz Yusli Handayani menyampaikan, ibadah kurban adalah wujud pengorbanan untuk kemanusiaan kepada sesama. Adapun hikmah kurban, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra terkasihnya Nabi Ismail alaihi salam. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu pengorbanan kepada sesama, untuk mengikat tali persaudaraan kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain, dalam wujud eksistensinya, maka ketika ada kelebihan rezeki, dan ketika kita berkorban untuk orang lain jangan ditunda lagi. Beliau juga berpesan, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutupnya. Dari lapangan SMKN Tribudi Syukur, Pekon Tribudi Syukur, Syahrul, tim Buser Bayangkara TV Lampung mengabarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paling kanan terlebih dahulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Izinkanlah pada kesempatan hari ini saya membacakan dan membawakan susunan acara Salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Pada momen yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku pribadi atas nama pejabat Bupati Lampung Barat memohon maaf yang seluas-luasnya, baik lahir maupun batin. Marilah sama-sama kita memanfaatkan momen ini untuk saling memaafkan satu sama lain. Selain merupakan bagian dari akhlakul karimah, memaafkan juga membutuhkan pengorbanan, keikhlasan, kekuatan hati untuk dilakukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita hayati momen ini untuk tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar.
seraya merenungkan kembali keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mendapat perintah untuk mengorbankan putra terkasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati, dan ketaatan mutlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Dalam ibadah haji sendiri, hampir seluruh rangkaian ibadah membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ibadah kedua yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita, melainkan hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Selain itu, dengan berkorban kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab kariba yakrobu, kurban wa kurbana wa kirbana, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dari kedua hal tersebut ada dua hikmah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki. Semangat Idul Adha juga membuat pesan bagi kita untuk mampu menumbuh kembangkan sikap rela berkorban demi kemaslahatan umat dan kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, harapan kita semoga dengan Idul Adha ini kita dapat membangun solidaritas dan kebersamaan, meningkatkan peran serta segenap lapisan masyarakat untuk membangun Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai ini. Dengan keikhlasan berkurban, kita berharap akan tumbuh nilai kemanusiaan yang hakiki dalam kehidupan kita, dan semoga akan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci dalam menunaikan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air dengan selamat, dan menjadikan haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minal wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam membangun Lampung Barat yang hebat dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM. Kami atas nama pribadi, keluarga, dan aparatur pemerintahan Pekon Tribudi Syukur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh panitia dan seluruh masyarakat Pekon Tribudi Syukur dalam persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepada SMKN 1 Kebun Tebu yang selalu memberikan fasilitas dalam setiap pelaksanaan sholat Idul Adha, juga kepada Karang Taruna Trikarya Pekon Tribudi Syukur yang selalu aktif dalam setiap kegiatan Pekon. Tentu dalam penyampaian
banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Adalah dengan ibadah kurban yang merupakan wujud pengorbanan untuk kemanusiaan pada sesama. Kita harus bisa mengambil hikmah mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu pengorbanan untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam wujud eksistensi. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki dan kita berkorban dengan kurban bagi orang lain, alangkah baiknya tidak ditunda-tunda lagi. Yakinlah bahwa kurban kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahalanya karena benar-benar mampu membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan duka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nabasa mu'minun kurbatan min kurabi dunya, nabasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa may yasarallahu ala man yusri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allahumma qina min khizyatina wa la taqtil lana bi hikmatik. Pak Muardi
Pak Hertono dan Bapak Ajak, Bapak Andi dan Bapak Mawardi. Yang lain yang mungkin tidak tersebutkan atau tidak dicatat di sini, mohon untuk sama-sama kita bekerja sama. Kepada peserta, kami persilakan memasuki tempat. Untuk seksi penonton gagal, sapi 1 Bapak Sandi Hidayat, Bapak Rahmat, Bapak Tatang, Bapak Weli, Bapak Aceh, Bapak Yaya Suyatman, Bapak Adam Gojali dan Bapak Mista, Bapak Palid. Sapi 2 Bapak Hermanto. Bapak Anak Hendrianto, Ibu Yaya Suyatman, Ibu Mirfadila bin Abu Bakar, Ibu Fethi Hayati binti Soma Wikatma, Ibu Hajah Asmiana dan pemotongan kurban. Anak-anak dari jauh dulu ya, jangan terdekat-dekat. Mohon maaf, nanti takutnya namun anak-anak dalam jangan ribut. Di dalam yang dalam PPA. Saksiin ya, lihat nih. Jangan di dalam kan. Jangan ribut. Tutup dulu ya pagarnya, nanti pas